self regulation itu bagian dari self care. Merawat diri sendiri itu bagaimana agar jangan sampai kita terjebak kepada situasi-situasi yang membuat kita kecanduan kepada gawai itu. Nah, kalau boleh izin sekalian saya menjawab tentang narkolema yang pertanyaan di YouTube, karena kebetulan saya ya. Silakan, Mbak. termasuk masalah narkoba, ya, artinya saya juga pemerhati masalah narkoba di kalangan remaja juga. Nah, narkolema itu boleh dikatakan dari Ibu Lee Seung Young, ya, itu mengatakan narkotika lewat media, tapi ada sumber yang lain, narkotika lewat mata. Jadi melihat, karena ada pornografi, itu nonton gambar-gambar, video porno lewat media ini, sampai pada tingkat adiksi. Di dalam buku ini juga ada minimal 2 bab yang terkait dengan adiksi internet. Ada memang topiknya adiksi internet, adiksi game, tetapi sebetulnya definisi adiksi itu sendiri bisa digeneralisasikan kepada narkotika, kepada pornografi, dan sebagainya. Salah satu indikator seseorang mengalami adiksi adalah bahwa satu, dia tidak bisa berhenti dari perilaku adiktifnya itu. Seandainya misalnya ini terkait dengan pornografi, itu remaja akan merasa gelisah kalau tidak melihat lagi. Dan jangan lupa kita tidak perlu harus menyalahkan remaja, karena pada saat itu remaja ingin mencari apa sih yang namanya seksualitas itu. Dia ingin mengenal tubuhnya sendiri yang sedang berubah. Itu, ya. Masalahnya kita orang dewasa melihat seksualitas seperti yang seksualitas ada di benak kita, sehingga kita melihat remaja, ini salah, itu. Mereka sedang mencari tahu apa itu seks, itu. Nah, hal itulah yang mungkin perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian semua serba dibatasi, pada akhirnya cara pencarian mahasiswa adalah remaja dengan cara-cara yang sembunyi-sembunyi karena dilarang, kan, itu. Sehingga apa yang sembunyi itu biasanya apa yang mungkin kurang tepat untuk didapatkan. Nah, satu tadi adalah tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan tersebut. Kedua adalah fungsi sosialnya sudah mulai defektif. Artinya bahwa apakah para remaja ini ketika kecanduan dengan pornografi, karena narkolema itu narkotik, ya, adiksi pada hal yang visual yang ditonton, mungkin pornografi, apakah dia merasa gelisah? Peran sosialnya, kalau mamanya dia siswa, kemudian malas sekolah, atau kalau mengikuti sekolah tadi kelas-kelas daring tadi sambil melihat gambar porno, atau hal-hal semacam itu. Nah, kalau memang tampak ada indikasi itu, karena di dalam DSM-4 itu juga sudah ada yang namanya ketergantungan itu seperti apa, 2 poin diantaranya adalah itu, maka memang perlu membutuhkan bantuan. Nah, bantuan itu baik itu guru BK, ataupun orang tua yang melihat ada kejadian itu, ataupun yang kalau memang perlu yang lebih profesional, tentu bantuan pada psikolog atau psikiater. Dan saya kembali lagi yang tadi Mbak Weni sudah sampaikan, dan saya rasa di buku bab terakhir itu tentang self regulation. Regulasi diri itulah yang perlu dikembangkan pada remaja. Nah, itu sebabnya buku ini penting juga untuk para guru BK, untuk orang tua, karena di sini juga ada tips-tips bagaimana mengupayakan regulasi diri pada remaja. Dan jangan lupa bahwa bisa terjadi itu juga regulasi diri kepada kita. Kalau lihat tadi Mbak Nanda juga merasa, kok saya banget sih, saya ketika sosial media mau buka WA saja kebablasan 1 jam misalnya, seperti itu, pekerjaan jadi tertunda. Itu rasanya kita tidak bisa menyalahkan itu masalahnya remaja, sebetulnya masalah kita semuanya. Jadi saya melihat memang ini penting sekali untuk regulasi diri tadi. Terima kasih. Baik, berarti Mbak Tias tadi sudah terima kasih jawabannya, bahkan sampai menjawab salah satu pertanyaan yang tadinya pengen saya tunjukkan ke Mbak Tias. Terima kasih. Nah, berarti saya langsung aja ya untuk memilih. Jadi sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf juga karena waktu yang terbatas. Mungkin saya juga menggunakan hak saya gitu ya, untuk berarti pertanyaan ini saya tujukan kepada siapa. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Weni dari Bapak Yosua Lazuardi.
gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah solusi terbaik untuk menumbuhkan minat membaca dari para remaja, mengingat mereka lebih terbiasa atau lebih nyaman untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan secara virtual atau digital, khususnya untuk para remaja yang mengalami kecanduan online games. Sebagai seorang praktisi di bidang pendidikan, saya mendapati bahwa perkembangan masif online games adalah kendala terbesar di era digital sekarang. Mohon jawaban dan tanggapannya, Mbak Weni. Ya, terima kasih Mbak Nanda dan terima kasih Pak Yosua Lazuardi. Jadi untuk minat membaca ya, kalau kita bicara idealnya sih memang ditumbuhkan sejak awal sekali, sejak anak usia dini. Tapi sebetulnya tidak ada sesuatu yang terlambat ya. Lebih baik kita upayakan sekarang daripada tidak sama sekali. Nah, jadi untuk menumbuhkan minat membaca ini sebetulnya kalau anak sudah terlanjur tidak berminat membaca di masa remajanya, sebetulnya bisa dengan kita berdiskusi ya dengan para remaja itu, apa sih manfaatnya kalau mereka menumbuhkan minat membaca yang lebih lagi daripada yang sekarang. Jadi bukan berarti mereka tidak berminat ya, karena ternyata secara virtual mereka masih mau membaca. Bahkan sebetulnya kalau tadi ya di awal disampaikan alangkah baiknya kita mengkombinasikan buku yang hard copy dengan yang model e-book, itu akan baik sekali gitu ya, sesuatu yang bersifat gadget gitu ya, karena ada e-book juga kok itu yang bisa diakses oleh para remaja. Bisa jadi mereka lebih nyaman membaca dalam bentuk e-book karena lebih murah misalnya, kemudian juga kemungkinan untuk capaiannya juga lebih banyak ya, artinya lebih banyak tersedia misalnya ya, daripada mereka harus sulit ke toko buku begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada diskusi mengapa sih kok penting menumbuhkan minat membaca, apa manfaatnya, apa yang menjadi keren gitu ya ketika kamu itu suka membaca. Nah, ini mungkin bisa sangat membantu para remaja untuk lebih berminat dan juga lebih terbiasa. Nah, terkait dengan games online, ya sebetulnya banyak faktor gitu ya Pak. Jadi banyak remaja yang misalnya saja tidak tahu mau mengisi waktu luang dengan apa lagi, sehingga akhirnya okelah main games, dan ini keterusan karena tadi kembali tidak ada regulasi diri, merasa kalau di dunia nyata juga saya merasa tidak ada yang mendukung, kurang kehangatan dan sebagainya, bisa jadi juga ini adalah salah satu faktor. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya online games ini bisa tadi ya membantu berbagai aspek perkembangan juga, pemecahan masalah, keterampilan motorik, kemudian juga kemampuan bahasa Inggris. Saya lihat tadi juga di salah satu pertanyaan ada juga ya disebutkan tentang kemampuan bahasa yang menjadi meningkat gitu ya karena games online. Nah, jadi sebetulnya sih secara pelan-pelan sih Pak, secara singkat bisa digambarkan seperti itu ya, bahwa kita melakukan pendekatan pada para remaja, kemudian juga menjelaskan apa manfaatnya, dan kemudian memang ditunjukkan ada juga contoh-contoh model yang positif gitu di rumah, bahwa orang tua pun juga gemar membaca, ada juga sih tersedia juga fasilitas untuk membaca ini, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Weni atas jawabannya. Jadi semoga jawabannya memenuhi ya Pak Yosua ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini satu lagi pertanyaan terpilih ya. Ini untuk Mbak Jo dari Bapak atau Ibu, mohon maaf gitu ya, Makna Haryanto. Di sini ditanyakan, banyak remaja yang memang kehidupan sehari-hari tergantung pada gawai, bahkan berjam-jam atau justru seharian di kamar menggunakan gawai. Bagaimana cara berkomunikasi dan mengajak berpikir seorang remaja untuk dapat masuk melalui pintu remaja, sehingga remaja merasa aman, nyaman, dan tidak menjauh dari kita. Ya, itu tadi isinya terkait interaksinya, bagaimana cara menyampaikannya juga. Monggo, Mbak Jo, silakan. Ya, baik. Ini juga salah satu hal yang saya sedang coba terapkan pada anak saya yang remaja, dan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu atau Bapak Makna tadi ya. Jadi saya biasanya lakukan, ini anak saya laki dan perempuan ya. Saya coba kenali dia lebih suka diajak ngobrol ketika dalam situasi apa. Jadi kenali anak ini sedang bisa diajak bicara atau sedang songong gitu ya, songong itu apa ya, gampang nyolot nih, lagi nggak oke. Biasanya lebih efektif ketika dia sedang dalam kondisi adem. Nah, ini kita ngobrolnya, saya biasanya kalau lagi tidur-tiduran gitu ya, saya coba datangi, kemudian ngobrol santai,
ngobrol santai dulu, hal-hal yang biasa, kemudian mulai pelan-pelan saya ajak bicara tentang misalnya apa yang dia rasakan terkait sekolahnya atau kemudian penggunaan gadgetnya, kemudian sebenarnya dia kepengen apa sih dengan bergadget ini, dengan kondisi yang ada ini, dia pengen mengembangkan apa. Jadi saya mencoba menggali aspirasi maupun hal-hal yang memang dia inginkan, sekaligus saya menanyakan, kamu butuh dibantu apa? Apa yang bisa Mama bantu supaya itu terjadi? Kadang-kadang juga saya menanyakan tentang kalau menurut kamu tantangannya apa? Bisa ada kendala nggak? Atau hambatannya apa? Sehingga dia yang terjadi adalah dialog. Memang nggak selalu berhasil ketika saya dalam kondisi emosi. Jadi ketika saya sedang emosi, kemudian saya ngobrol memaksakan gitu ya, itu biasanya juga hasilnya nggak oke gitu. Tapi saya pelajari kalau saya sedang kondisinya agak nyaman, kemudian dia nyaman, kemudian saya ngobrol dengan dia dan mencoba mencari tahu pandangan dan aspirasinya, itu enak sekali ngomongnya. Dan kadang-kadang kemudian saya janjian sama dia pergi kemana yang dia suka gitu ya, misalnya yuk kita makan, terus di situ kita ngobrol. Itu juga menjadi hal-hal yang kualitasnya ya, me time berdua gitu ya dengan dia untuk menyampaikan atau saling bertukar pikiran saja. Jadi kita samakan levelnya. Saya dan kamu ya is a friend gitu ya. Masa kita bisa ngobrol apa saja dan kamu bisa ungkapkan apa saja. Kalau misalnya kemudian dalam situasi tersebut kadang-kadang misalnya kemarin-kemarin ada agak konflik gitu ya atau ada crash gitu, saya biasanya tanya atau minta maaf terlebih dahulu gitu ya. Maaf ya, kemarin kayaknya seperti ini. Kamu harapannya gimana? Kamu perasaannya kamu sendiri bagaimana? Jadi menyentuh aspek perasaan, menyentuh aspek apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa aspirasimu, kemudian mencoba menceritakan juga apa yang sedang Mama rasakan gitu ya, atau yang Mama harapkan, kira-kira make sense nggak? Itu adalah bagian interaksi timbal balik yang akhirnya akan menciptakan ruang untuk bisa berdialog dan mengenal kebutuhan-kebutuhan masing-masingnya, dan akhirnya sih saya merasa cocok gitu ya ketika dalam hal ini berarti saya ngomongnya begini dan saya mensupportnya dalam hal apa. Tapi dalam hal ini saya benar-benar nggak bisa otak-atik karena dia bilang enggak, yang ini jangan. Jadi dia kasih rambu-rambu juga, kasih boundaries, kasih batasan, dan saya hargai itu. Tapi ada hal-hal di mana saya bernegosiasi dengan dia, enggak, yang ini mau nggak mau Mama juga harus terlibat. Nah, hal-hal seperti itu dinegosiasikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Itu karena juga berangkat dari pengalaman dan saya juga trial dan error mengobservasi, kemudian kayaknya menemukan cara-cara itu rasanya cukup membantu selama ini. Demikian Mbak Nanda. Terima kasih Mbak Jo untuk jawabannya. Semoga tadi menjawab ya Bapak Ibu. Oke, baik. Wah, saya sudah diberitahu mengenai waktunya yang ternyata molor, tapi tidak masalah. Berarti saya izinkan saya untuk menutup sesi diskusi ini. Terima kasih Mbak Jo, kemudian Mbak Tias, dan juga Mbak Weni atas insight-nya dan berbagi pengetahuannya yang tadi kita bahas selama 1 jam. Oke, jadi ternyata remaja dan penggunaan gawai ini ya itu memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ini menjadi suatu kebutuhan mungkin pada beberapa. Namun juga gitu ya, pendekatan yang terbaik adalah kita mendampingi karena memang remaja itu membutuhkan gadget juga untuk dalam hal pengasahan keterampilan, dalam hal pengetahuan, begitu juga dalam pembentukan dari identitas. Jadi sebenarnya PR ini bukan cuma pada remaja saja terkait self-regulasi gitu ya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh remaja untuk dapat bijak menggunakan media sosial, tapi juga kita pengayom, pendamping gitu ya dari remaja. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, mengetahui apa sih sebenarnya yang ada menjadi isunya remaja itu, termasuk juga bagi saudara kita atau mungkin anak kita gitu ya, adik-adik kita,
apa sih sebenarnya yang menjadi isu mereka, sehingga kita juga bisa lebih dekat dan bisa tahu apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Wah, untuk 3 narasumber dan Mbak Nanda, terima kasih banyak untuk paparannya. Gimana Mas Sandi mendengarkan ini semua? Hebat ya Mbak ya. Jadi penggunaan gawai, internet, dan juga remaja ini memang benar-benar sangat penting ya, bahwa kita ya teknologi akan semakin berkembang gitu ya. Tapi kita sebagai insan manusia, kita juga perlu bisa untuk mengelolanya gitu ya. Bisa mengenali kira-kira konsekuensi positifnya apa, konsekuensi negatifnya apa. Dan untuk orang tua yang masih punya remaja mungkin akan sangat penting ya untuk bisa mungkin memonitoring gitu ya mereka tuh bagaimana dalam penggunaan gawai gitu. Iya. Jadi dua sisi mata pedangnya sudah diungkapkan, kita sudah cicip-cicip buku ini untuk tahu lebih lanjut dan lebih detail lengkapnya. Silahkan di order bukunya dan mendapatkan diskon 20% kalau memesan pada saat ini. Nanti akan ada ya harga khususnya itu untuk yang memesan di acara ini gitu ya. Baik, dan kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang. Ya, Mbak, ya. Ya, kita akan bagikan buku ini untuk nggak kelihatan ya. Untuk 2 orang. Pemenangnya adalah 2 orang yang dipilih dibacakan langsung pertanyaannya oleh Mbak Nanda. Yang pertama adalah siapa Mas Sandi? Ada Bapak atau Mas ya, Bapak atau Mas Yosua Lazuardi yang berhak mendapatkan buku dari Kompas. Dan yang kedua ada siapa Mbak Dep? Yang kedua adalah ini Mas atau Mbak, saya juga nggak tahu. Mungkin kalau tidak keberatan boleh open mic tadi Mas atau Mbak kok Mbak sih? Mas atau Pak Yosua Lazuardi. Dan yang kedua adalah Mbak atau saudara aja deh, Saudara Magna Haryanto. Ini adalah 2 penanya beruntung yang mendapatkan buku gratis dari penerbit buku Kompas. Nah, sekarang saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Patrisius Kahanar yang selama ini sudah menjadi mediator dan juga selalu menyambut hangat karya-karya dari kita, dari FPUAJ. Terima kasih kesabarannya juga, ini bersama dengan Mbak Ati ini juga sama sabarnya. Terima kasih banyak Mas Patris. Kemudian tim dari Kompas yaitu Mbak Hestia dan Mbak Mita dan juga seluruh tim, terima kasih banyak untuk semua persiapannya dan sampai acara ini berlangsung. Baik, dan kita akan segera menutup acara kita dengan melakukan foto bersama dulu, Mas Sandi. Ya, kita akan foto bersama, hanya yang ada di ruangan ini saja ya. Oh gitu ya. Ya. Oke, baiklah. Ya. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara. Syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih untuk Mas Tra, Mas Patris, dan seluruh tim dari penerbit buku Kompas dan dari Harian Kompas untuk acara yang sudah berlangsung dengan lancar hari ini. Mas Andi, silakan kata penutup sebelum kita semuanya meninggalkan ruangan ini. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan atas pemaparannya untuk para narasumber. Terima kasih semuanya.
Salam semuanya, sampai jumpa dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai Terima kasih. jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.